ular Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku merupakan ular milik Nabi Musa alaihissalam. Aku adalah seekor ular yang besar. Pada awalnya, aku hanyalah sebatang dahan pohon yang besar. Pohon yang telah hidup selama puluhan tahun lamanya. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diubah menjadi tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Aku selalu dibawa kemana-mana oleh beliau. Aku selalu menemani beliau ketika berdakwah. Apakah kalian penasaran bagaimana aku bisa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam? Cerita ini terjadi pada masa Fir'aun yang kejam memerintah dan menguasai Mesir. Ia merasa dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang berani menentang akan dihukum, bahkan dipenjara. Berbanding terbalik dengan Fir'aun, istri Fir'aun Aisyah merupakan seorang wanita yang lembut. Ia merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Ia merawat Nabi Musa dengan penuh perhatian. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak dewasa, beliau memilih untuk tinggal di luar istana. Hal itu dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyembah Fir'aun. Baginya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, yang patut disembah. Di saat keluar istana itulah, aku dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau memungutku, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan urusannya dalam menyampaikan tauhid kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk pada Fir'aun. Semenjak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk selalu menemani Nabi Musa selama berdakwah. Hingga tiba saatnya, Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Fir'aun terus saja menolak. Dia berkata bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan yang disembah Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan penyihir terbaiknya untuk memberi pelajaran pada Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir mengeluarkan ular-ular kecil di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bermaksud menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan keajaiban. Nabi Musa alaihissalam tidak takut. Beliau melemparkanku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang awalnya tongkat berubah menjadi seekor ular besar. Aku memangsa semua ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun lari ketakutan. Begitulah kisahku menemani dan membantu perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan tauhid pada kaum Bani Israel. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Akulah si semut pekerja. Ya, aku adalah semut yang gemar bekerja sekalipun badanku kecil. Ketika bekerja, kami bekerja secara bergotong royong. Saling membantu satu sama lain, membuat pekerjaan kami cepat selesai. Suatu ketika, pimpinan kami menemukan tempat baru di seberang. Di sana, makanan sungguh berlimpah. Kami pun berencana menuju ke sana. Perjalanan yang kami lampaui sungguh terjal. Namun karena dilalui bersama-sama, perjalanan kami terasa menyenangkan. Di tempat lain, Nabi Sulaiman bersama tentara pasukannya hendak pergi ke sebuah tempat. Mereka sungguh banyak. Suara derap kuda dan pasukannya membuat tanah bergetar bagi kami yang bertubuh kecil. Astagfirullah, itu pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya lekas sembunyi. Nampaknya Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara kami para semut. Ia segera menyuruh pasukannya untuk berhenti sejenak.
Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh kami untuk melintas terlebih dahulu, supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, sungguh mulia Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan kepada makhluk Allah sekecil kami pun. Akhirnya, kami sampai ke tempat yang kami tuju dengan selamat. Selain itu, kami juga mendapatkan makanan yang berlimpah. Alhamdulillah. Rayap pemakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Aku adalah seekor rayap. Aku merupakan serangga kecil yang gemar makan kayu. Selain kayu, aku juga suka makan buku. Kami hidup secara berkelompok. Kami membangun sarang dengan cara menggali tanah. Ya, hal ini sudah lama kami lakukan, bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi banyak mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya dalam berbicara terhadap semua makhluk, termasuk berbicara kepada para hewan. Hingga sekarang pun tidak ada yang mampu menandinginya. Istananya sungguh megah. Semua lantainya terbuat dari marmer yang berkilau. Di masa tuanya, Nabi Sulaiman alaihissalam lebih sering beribadah. Ruangan tempat Nabi beribadah juga tak kalah mewahnya. Lantainya beralaskan karpet dan sajadah mewah. Setiap kali aku bertemu beliau, aku selalu menyapanya. Assalamualaikum wahai Nabi dan Raja yang bijaksana. Beliau pun menjawab, Waalaikumsalam wahai rayap. Hingga suatu hari, aku melihat beliau tampak khusyuk sekali dalam beribadah. Beliau terduduk sambil memegang tongkatnya. Aku menunggunya hingga selesai beribadah. Berjam-jam aku menunggu, namun Nabi Sulaiman alaihissalam masih saja beribadah. Beliau tidak bergeming dan tak beranjak dari tempat duduknya. Aku menyapanya, namun tidak ada jawaban. Semakin lama menunggu, perutku menjadi lapar. Kulihat sekeliling, tidak ada yang bisa kumakan. Semuanya terbuat dari benda yang keras. Satu-satunya yang bisa kumakan adalah tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang terbuat dari kayu. Aku pun meminta izin untuk memakannya. Setelah kugerogoti tongkat tersebut sampai habis, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi tidak punya pegangan lagi. Beliau pun terjatuh. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata sudah wafat. Semua makhluk termasuk jin dan hewan terperangah. Karena kejadian ini, semua jadi tahu jika sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Tanah liat, Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku adalah seekor burung. Aku merupakan burung yang pandai berkicau. Aku awalnya terbuat dari tanah liat loh. Kisahku terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama yang benar. Sama seperti kaum kafir lainnya, mereka semua menolak dakwah Nabi dan menyebutnya sebagai pembohong. Nabi Isa menyampaikan bahwa pada akhir zaman nanti, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Tubuh sudah menjadi tanah, bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi? Itu sangat mustahil, teriak salah satu kaum. Nabi Isa alaihissalam hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Beliau menunduk memandang ke atas tanah di bawahnya, kemudian berjongkok dan mengambil sejumput tanah. Apa yang dia lakukan? Orang-orang mulai berbisik kebingungan. Tangan Nabi Isa alaihissalam sibuk mengepal dan membentuk sesuatu menggunakan tanah liat tersebut. Oh, ternyata
Nabi membuat seekor burung mungil. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar tanah liat berbentuk burung tersebut dihidupkan, agar orang-orang yang masih saja meragukan keagungan Allah menjadi percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Tanah liat itu pun berubah menjadi burung bernyawa. Itulah aku. Aku pun terbang mengelilingi orang-orang yang meragukan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua takjub melihatku. Tentu saja, aku berasal dari tanah liat dan sekarang aku bisa hidup. Mereka kini percaya akan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Mereka begitu taat dan takjub pada mukjizat Nabi Isa. Namun, Nabi Isa selalu berpesan bahwa beliau hanyalah utusan. Satu-satunya yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.